Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai statistika ya. Yang pada pertemuan lalu telah kita bahas mengenai penyajian data. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemusatan data. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan mudah diterima oleh kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep terkait ukuran pemusatan data, yaitu berupa mean, modus, dan median, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tersebut. Nah, contohnya apa sih di sekitar kita? Di sini saya memiliki salah satu bentuk dari grafik yang dimana data tersebut menyebutkan terkait kelompok usia penderita COVID-19 di Indonesia ya. Dan data tersebut baru upgrade 2008 April 2020 tahun lalu. Oke, dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa tingkat tertinggi pasien positif corona atau COVID-19 itu berada pada rentang usia 30 sampai 45 tahun. Dan kasus meninggal tertingginya berada pada rentang usia 50 sampai 69 tahun. Ya, oke. Karena wabah tersebut sekarang masih berada di Indonesia, semoga lekas kembali pulih dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Oke. Nah, ukuran pemusatan data yaitu mengenai mean atau rata-rata, median nilai tengah, dan kemudian modus nilai yang sering muncul. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mean atau rata-rata. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Nah, salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data yaitu untuk membandingkan dua populasi atau contoh, ya. Dan pada ukuran pemusatan data ini akan dibahas mengenai 3 bagian, yaitu rata-rata, median, dan modus. Rata-rata atau mean. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa data yang kita bahas itu ada dua jenis ya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Ya, yang pertama ini kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata dari data tunggal. Nah, yang awal ini, jika diketahui dari soal itu adalah sebuah nilai x1, x2, x3 hingga xn, maka untuk mencari rata-rata atau meannya dapat kita rumuskan dengan x bar atau x atau mean rata-rata sama dengan x1 tambah x2 ditambah x3 ditambah xn per n, ya, sehingga sama dengan sigma x per n. Nah, contohnya, tentukan nilai rata-rata dari data 7,7, 9, 10, 8,9, 8,8, 7 dan 8. Nah, dari data tersebut kan kita mengetahui bahwa n atau jumlah datanya itu ada 10 ya, atau 10 nilai. Sehingga untuk mencari rata-ratanya kita dapat menghitung berupa sigma x, berarti nilai dari data tersebut kita jumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya yaitu 10 ya. Seperti ini. Banyak datanya kan 10, maka x barnya yaitu 7 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 per n atau banyak datanya yaitu 10, sehingga kita mengetahui bahwa rata-rata dari data tersebut adalah 8,1. Nah, untuk cara yang kedua dari mean atau data tunggal tersebut,
Jika suatu data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka meannya yaitu berupa F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah Fn kali Xn per F1 plus F2 plus F3 plus Fn, ya, atau sama dengan sigma F1 X1 per sigma F1, di mana F itu adalah banyaknya frekuensi dan X itu adalah nilai dari data tersebut. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita dapat mengubah data yang masih tunggal tersebut menjadi frekuensi atau berbentuk tabel seperti ini, ya. Nah, caranya kan sudah kita pelajari pada penyajian data sebelumnya. Nah, di sini tabelnya berupa nilainya 7 itu frekuensinya 3, yang bernilai 8 frekuensinya 4, yang bernilai 9 frekuensinya 2, dan yang bernilai 10 frekuensinya 1. Nah, di sini X ini adalah nilai dari data tersebut. Kemudian F ini adalah frekuensinya atau banyak datanya, dan ini X barnya dapat kita cari dari sigma F1 kali X1, ya. Berarti di sini Fi kali Xi yaitu 7 kali 3, 21, kemudian 8 kali 4, 32, 9 kali 2, 18, 10 kali 1, 10, sehingga kita ketemu bahwa X bar bahwa sigma dari F1 kali X1 sama dengan 80, sehingga X barnya atau rata-ratanya adalah sigma F1 Fixi per sigma Fi yaitu 81 per 10, ya. X barnya sama dengan 8,1. Data tunggal kita memiliki mean dari data berkelompok. Seperti pada data tunggal tadi, mean pada data berkelompok pun juga memiliki beberapa cara. Nah, cara yang pertama ini mencari rataan data dari data berkelompok itu dengan mengambil titik tengah pada setiap kelas, sehingga nanti X barnya sama dengan sigma sigma Fi kali Xi per Fi, di mana Xi nya ini adalah titik tengah dari kelas atau masing-masing kelas. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal. Di sini saya memiliki data berat badan siswa dalam kilogram, ya. Nah, di sini berat badan dengan rentang 41 sampai 43 kilo ada 6 siswa, 44 sampai 46 kilo ada 4 siswa, 47 sampai 49 kilo ada 7 siswa, 50 sampai 52 kilo ada 5 siswa, dan 53 sampai 55 kilo ada 8 siswa. Nah, kita diminta untuk mencari rata-ratanya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan nilai tengah atau titik tengah dari masing-masing kelas. Nah, untuk mencari titik tengah dari setiap kelas kan kita dapat mencarinya melalui batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dari titik tengah yang pertama ini ada 42. Kemudian titik tengah untuk kelas yang kedua yaitu 45, dan titik tengah dari kelas ketiga adalah 48, titik tengah dari kelas keempat adalah 51, dan titik tengah dari kelas kelima adalah 54. Nah, kemudian pada tadi sebelumnya kan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, berarti di sini frekuensinya kita kalikan dengan nilai titik tengah, ya, sehingga 42 kali 6 itu 252, 45 kali 45 kali 4 adalah 180, 48 kali 7 adalah 336, kemudian 51 kali 5 yaitu 255, dan yang terakhir 54 kali 8 yaitu 432, sehingga sigma dari Fixi atau jumlah dari seluruhnya Fixi ini adalah 1445 dengan jumlah frekuensinya adalah 30 siswa. Nah, sehingga penyelesaiannya X barnya sama dengan sigma Fixi per sigma Fi sama dengan
1445 per 30 ya, hasilnya adalah 48,5. Pada data berkelompok, jika pada cara pertama tadi kita menggunakan nilai titik tengah, maka pada cara yang kedua ini kita menggunakan rata-rata sementara atau X bar S ya, yang dimana nilai rata-rata sementara tersebut dapat kita cari dari nilai titik tengah dengan jumlah frekuensi yang terbanyak. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan rata-rata sementara atau X bar S, kemudian menentukan simpangan atau deviasi setiap data dari rata-rata sementara ya. Jadi di sini rumus dari deviasi adalah XI min X bar S, di mana XI ini adalah titik tengah dari setiap kelas, dari masing-masing kelas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dari simpangannya ya. Menghitung rata-rata dari simpangannya yaitu sigma FI kali DI per sigma FI. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung rata-rata yang sesungguhnya dengan rumus X bar sama dengan rata-rata sementara atau X bar S ditambah dengan rata-rata dari simpangannya. Untuk lebih mempermudah, mari kita lihat contohnya. Oke, untuk yang cara yang kedua tadi ya, yang menggunakan rataan sementara. Nah, kita akan memiliki data seperti ini. Datanya masih sama seperti yang cara contoh yang pertama tadi. Nah, untuk menentukan rataan sementara tersebut, kita kan harus mencari rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara itu bisa dicari dengan menggunakan nilai tengah yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, di sini kita mengetahui bahwa data nilai tengah dengan frekuensi terbanyak yaitu berada pada data 54 ya, dengan jumlah frekuensinya adalah 8. Nah, kemudian DI ini atau deviasi kita dapat mencarinya dari XI min X bar S. Nah, di sini XI nilai tengahnya adalah untuk kelas pertama itu nilai tengahnya 42. Kita minuskan, kita kurangi dengan X bar S nya atau rata-rata sementaranya tadi. Kita ambil 54 ya. Jadi ditanyakan di WhatsApp group ataupun pribadi chat pribadi ke saya persilahkan ya. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat. Assalamualaikum.